Pada masa ketika tanah Jawa masih sepi, belum ramai oleh manusia, dan hutan membentang tanpa batas. Tanah itu bukan tanah biasa, ia dipenuhi oleh bangsa jin. Ada jin laut, jin gunung, dan jin angin, dan kerajaan makhluk halus yang telah lama menetap sejak sebelum manusia tinggal di sana. Jika manusia mencoba menetap, mereka jatuh sakit, kerasukan, bahkan menghilang. Tanah Jawa menolak manusia. Pada waktu itu, jin-jin membangun kerajaan gaib di Gunung Lawu, di Alas Purwo, di Laut Selatan. Di hutan lebat yang tak tersentuh, mereka menganggap Jawa sebagai wilayah kekuasaan mereka. Setiap kali manusia datang, jin berkata, "Ini tanah kami, bukan tempat anak Adam." Karena itulah banyak orang yang tak bertahan hidup di Jawa kala itu. Melihat keadaan tersebut, para wali dan ulama besar bermusyawarah. Maka dikirimlah seorang ulama besar dari negeri Turki, Syekh Subakir, seorang wali Allah yang kuat ibadahnya, tajam ilmunya, dan bersih tauhidnya. Ia datang bukan membawa senjata, melainkan Al-Quran dan Doa. Ketika Syekh Subakir menginjakan kaki di tanah Jawa, angin mengamuk, pepohonan bergerak tanpa disentuh, suara tangisan terdengar di hutan, dan makhluk gaib menampakkan dirinya. Para jin berkata, "Wahai manusia, pergilah, ini bukan tanahmu." Namun Syekh Subakir menjawab dengan tenang, "Aku datang bukan membawa kekuasaan, aku datang membawa nama Allah." Dia lalu membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Maka jin-jin berteriak kesakitan. Tidak ada perang fisik, yang terjadi adalah perang rohani. Syekh Subakir menancapkan tongkatnya ke tanah dan membaca doa-doa langit. Langit bergetar, angin berhenti, hutan menjadi sunyi. Para jin dan jin berkumpul dan berkata, "Dia bukan manusia biasa." Doanya menusuk seperti api. Akhirnya para raja jin menghadap Syekh Subakir dan berkata, "Tanah ini diciptakan Allah untuk manusia, kalian boleh tinggal." Maka dibuatlah perjanjian gaib. Jin boleh tinggal di alamnya, manusia hidup di alam nyata, tidak saling mengganggu. Siapa yang melanggar akan mendapat murka Allah. Sebagian jin tunduk dan masuk Islam, sebagian pergi ke laut dan gunung. Konon Syekh Subakir kemudian menancapkan doa di Gunung Buda, menguji jin liar dan menetralkan tanah Jawa. Itulah sebabnya Gunung Buda disebut Pakuling tanah Jawa. Sejak saat itu, manusia bisa tinggal, bercocok tanam, dan beranak pinak. Syekh Subakir tidak lama tinggal. Setelah tugasnya selesai, ia kembali ke negerinya. Namun doanya tetap tanam di bumi Jawa. Karena itulah orang-orang tua berkata, Jawa bukan tanah biasa. Ia dijaga doa para wali. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan bukan pada kesaktian, bukan pada jimat, bukan pada makhluk gaib, tetapi pada tauhid dan doa kepada Allah semesta. Syekh Subakir tidak menaklukkan jin dengan kekerasan, melainkan dengan keimanan.